Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas letak ruh dalam tubuh kita. Dijelaskan di dalam Al-Quran tentang proses diciptakannya manusia, yaitu dari segumpal darah yang ke dalamnya dihembuskan ruh atau nyawa. Ini menjelaskan seorang muslim berdiri dari jasad yang tampak dan ruh yang tidak tampak. Ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum jasad. Sejak awal diciptakannya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan ruh dan keutuhannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Lalu jasad diciptakan di dalam rahim seorang ibu pada umur ke-4 bulan. Ruh yang diciptakan terlebih dahulu ditiupkan ke dalam jasmani. Lalu manusia mulai hidup dan telah memiliki sifat yang ini jasmani dan rohani. Akan tetapi ruh pasti akan terpisah dari jasad setelah kematian. Ruh akan kembali menyatu di dalam kubur ketika ditanya oleh dua malaikat, dan ruh akan menyatu secara sempurna ketika dibangkitkan di hari kiamat. Di dunia jasadlah yang lebih dominan, akan tetapi ketika di alam kubur ruh yang lebih dominan. Ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Tanpa ruh, tubuh makhluk hidup tidak dapat bergerak. Tubuh tidak bisa dekat dengan ruh, akan tetapi ruh sangat dekat dengan tubuh kita. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang dapat mengenal bentuk dan rupa ruh yang ada di dalam tubuh manusia. Ruh itu halus dan ghaib, di mana ruh tidak nyata, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak beranak, dan tidak mengalami kematian. Karena ruh akan kekal selamanya. Diwajibkan bagi umat Islam untuk percaya kepada hal-hal yang ghaib, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Orang mukmin adalah orang yang percaya kepada yang ghaib. Jasad hanyalah wadahnya ruh yang menemani untuk mengembara di dunia. Ruh di dalam tubuh manusia memiliki batas waktu tertentu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad hanyalah alat. Ruh tidak mendiami tempat tertentu di dalam jasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Ruh di dalam jasad ibarat raja dan kerajaannya, dan ruh mengatur dan bertindak pada jasad. Ruh pada jasad juga dapat diumpamakan perlunya bekal bagi musafir. Tidak akan sampai kepada Tuhan seseorang itu jika ruh tidak mendiami jasad selama di dunia. Cuma ruh sajalah yang dapat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam jasad tidak diketahui pasti di mana letak ruh. Letaknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Dan kewajiban kita adalah mensucikan ruh sebagaimana kita juga perlu menjaga jasad sebagai media mensucikan ruh. Karena ruh tidak dapat dilihat ataupun disentuh melalui panca indera manusia. Untuk itu kita harus berusaha menyelaraskan antara jasad dan rupa dan diri kita. Ini bisa dilakukan dengan memperbanyak zikir. Berzikir dapat menghadiahkan kebaikan-kebaikan di dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita sesuai kehendak Allah. Berzikir bisa dengan menyebut asma Allah, misalnya melafalkan kata Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan lainnya. Ruh atau jiwa disucikan ini sangat penting, mengingat keimanan manusia akan selalu mengalami pasang surut. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling utama? Rasulullah menjawab, setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Para sahabat berkata, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Akan tetapi apakah orang yang dimaksud dan orang yang bersih hatinya? Rasulullah menjawab, ia adalah orang yang bertakwa kepada Allah yang suci hatinya. Tidak ada kedurhakaan dan dosa di dalamnya, serta tidak ada pula dendam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Oleh karena itu, ketika jasad dan ruh dipersatukan kembali pada hari kiamat, keduanya benar-benar dalam keadaan suci dan bersih dari kotoran dunia. Jasad dan ruh merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Antara jasad dan ruh merupakan suatu kerangka yang saling membutuhkan dan mengikat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.